Malam ini kita akan melanjutkan penjelasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang minggu lalu sudah membahas tentang perbedaan antara seorang faqih, ya, ulama fikih, dan seorang sufi, yaitu ulama yang mempelajari ilmu tasawuf dan ilmu thariqah. Wa kadzalika dan demikian itu man, yaitu orang nandoro yang melihat siapa man ila dhawahirihim, orang yang sebatas melihat aspek zahirnya, walam ya'rif, dan dia tidak mengetahui bawatinahum, batin mereka. Jadi orang yang sebatas melihat aspek zahir dan tidak mengetahui aspek batin. Contohnya apa? Ya, contohnya aspek lahirnya, dia memakai baju kebesaran. Ya, contoh, ya, pakai udeng-udeng, kemudian pakai gamis. Ya, itu yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki kriteria soleh. Gitu. Nah, ketika kita hanya sebatas melihat aspek zahir dan tidak mengetahui aspek batinnya, ya, wa'tahum, dan memberikan kepadanya min malihi, dari hartanya, ala sabili taqarrub, atas jalan mendekatkan diri ilallah, kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi, haruma, maka haram, alaihim, atas mereka, al-ahdu, mengambil, wakana, dan ada apa sesuatu, akaluhu, yang mereka makan, ya, suhton, itu menjadi, ya, satu larangan. Ini satu kalimat yang sangat menarik, ya. Jadi kita dalam melihat orang itu jangan sebatas casingnya, ya, tampilan luarnya. Lihatlah seseorang itu meliputi lahir dan batin. Misalkan casingnya, ya, dia pakai pakaian ulama besar, pakai gamis, tapi dia hanya sebatas dhawahirihim, pakaiannya tok, model pakaiannya tok, ilmunya nggak ada. Ya, misalkan, ya, nggak pernah mondok, nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah. Sehingga kalau hanya melihat aspek zahir yang tadi menggunakan pakaian yang dianggap itu pakaian para ulama, pakaian sufi, dan kita tidak melihat dari sisi batin kualitasnya. Ya, kualitasnya kan bisa dilihat. Ya, kalau para ulama-ulama terdahulu, ya, biasanya kalau sampai berani pakai udeng-udeng, Pak, itu ya berarti ya sudah alim, benar-benar alim, warok juga. Gitu. Jadi tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ini, saat ini banyak orang mabuk agama. Ya. Dulunya mungkin belum kenal agama, kemudian terus kenal agama, terus semangat untuk berjuang atas nama agama, dan dia tidak sadar bahwa di dalam dirinya ada hawa nafsu. Ya, ujung-ujungnya, ya, memanfaatkan agama untuk kepentingannya. Ya, ini yang oleh Imam Ghazali untuk diwaspadai. Kalau dia orang yang berilmu, ya kan track recordnya kelihatan. Kemudian latar belakang pendidikannya kelihatan.
Kalau dia seorang salik, proses riyadhah mujahadahnya kelihatan. Proses suluknya juga kelihatan. Nah, Imam Ghazali mengingatkan jangan sampai kita terpesona sebatas yang dohir, tampilannya ulama besar, tapi ilmu kosong. Ya, kira-kira apa yang keluar dari bibirnya? Karena tanpa ilmu. Itu. Kemudian dari aspek sebagai orang yang misalkan ada orang kaya, orang yang berkecukupan ingin memberikan infak atau sedekah. Oleh Imam Ghazali diingatkan jangan terpesona orang yang sebatas lahiriahnya nampak kayak seolah-olah ya ulama besar, tapi batiniahnya sesungguhnya bukan. Nah, orang-orang yang demikian, ya kriterianya demikian, kemudian ada orang memberikan ya harta bendanya, menyerahkan harta bendanya, dianggap ini nanti sebagai sedekah jariyah untuk perjuangan di jalan Allah. Ya kan, yang memberikan tujuannya adalah ala sabili taqarrub ilallah ta'ala. Jadi tujuannya memberikan, tapi yang diberi tadi kapasitasnya enggak ada. Hanya nampak tampilan dohir, ya pakai baju gamis, pakai udeng-udeng seolah-olah kayak ulama besar. Tapi ilmunya kosong, melompong. Sehingga ada kemungkinan untuk ya terjadi penyalahgunaan. Gitu. Maka harus hati-hati di sini. Kalau misalkan ada donasi, ya, lihat lembaganya, lihat orangnya. Kok orangnya itu, ya orangnya itu saja, ya berarti ya terbaca, ya pasti akan sama. Tapi kalau dipegang oleh orang yang ahli ilmu, ya pasti orang yang ahli ilmu ini akan menggunakan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan agama. Jadi tidak sampai hawa nafsunya masuk ke dalamnya. Nah ini hukumnya haram alaihim al-ahdu. Jadi nggak boleh ya tadi orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dalam keilmuan, dalam keulamaan, kemudian menerima donasi, menerima bantuan, menerima sedekah, infak ya, kepada dari orang agnia. Nah, ini oleh Imam Ghazali haram untuk mengambilnya. Kenapa ya? Karena kapasitasnya tidak ada dan potensi untuk penyalahgunaan tinggi. Gitu. Ya, berbeda dengan ini mafhum mukhalafah dari ini berbeda dengan ya dia seorang ulama, alim, kemudian track recordnya jelas, ya, keilmuannya jelas, wawasannya jelas, kemudian khidmahnya jelas, di tengah masyarakat jelas, ya, di tengah komunitas yang lebih besar juga jelas. Gitu. Ya. Kemudian juga ada akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya. Ada misalkan bantu, ada wujudnya. Nah, oleh Imam Ghazali yang disampaikan di awal tadi, jangan sampai tertipu oleh orang yang sebatas aksesoris luarnya menggunakan aksesoris ulama, tapi sesungguhnya batiniahnya dia tidak memenuhi standar ulama, sehingga dikhawatirkan ya potensi untuk menyesatkan, potensi untuk menyalahgunakan itu jauh lebih tinggi. Maka Imam Ghazali memberikan warning demikian itu. Wa ani bihi idza kana al-mu'ti bi haitsu law arafa bi watin ahwalihim ma'aqahum. Fa ahdul mal bi ihdari tasawuf min ghairi ittisaf bi haqqatihi ka akhdihi bi idhari nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sabili dakwah.
Wa man za'ama annahu alawiyyun wa huwa kadhibun wa atahu muslimun malan li hubbihi ahlal baiti walau alima annahu kadhibun lam yu'tihi syai'an fa akhadahu ala dzalika haram. Ini menarik. Ini apa yang disampaikan Imam Ghazali ini ya fenomena yang terjadi saat ini. Bahkan Imam Ghazali memberikan contoh yang sangat ekstrim. Misalkan ada orang yang ngaku-ngaku dzurriyyah Nabi, ngaku-ngaku ya. Sebenarnya dia bukan ngaku-ngaku. Atau za'ama annahu alawiyyun gitu. Ya, dia ngaku-ngaku saya ini alawi. Kalau alawi ini berarti ya istilahnya terah ada dzurriyyah Nabi. Padahal sesungguhnya tidak. Gitu. Lah, modus seperti ini ada dan terjadi. Ya, ini kalau Imam Ghazali menulis seperti ini pada abad 12, ini berarti fenomena itu pernah terjadi. Jadi orang biasa yang ngaku-ngaku ya sebagai alawiyun atau orang yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi. Kemudian dia mencari donasi. Lah, oleh Imam Ghazali dijelaskan, kalau seandainya tahu bahwa orang tersebut sesungguhnya adalah kadzib, bohong, ya, modus, gitu. Sesungguhnya dia itu nggak ada dzurriyyah Nabi, nggak ada. Dicek di Robitoh Alawiyah namanya nggak ada gitu. Tapi kemana-mana menggunakan menisbatkan dirinya Habib ini. Nah itu kan banyak sekali yang menggunakan pola-pola itu dan bahkan ada juga yang sampai tertangkap gitu. Nah ini oleh Imam Ghazali, kalau kita tahu bahwa dia bukan Habib dan dia bohong ya, lam yu'tihi, jangan diberi syai'an sedikit pun. Itu. Jangan diberi sedikit pun. Fa'ahdu ala dzalika haramun. Bahkan mengambilnya itu bisa sampai pada derajat hukum haram. Nah, ini ya perlu menjadi kesadaran kita ya, bahwa kalau memang dia dzurriyyah Nabi, tentu kalau dzurriyyah Nabi, genetik Nabi itu pasti akhlakul karimahnya juga mengikuti Nabi. Wa yutahhiruhum tathhira, ciri-ciri lainnya kalau dzurriyyah Nabi itu batiniahnya juga disucikan oleh Allah. Kalau batiniahnya suci, pasti orang beliaunya ya, ini pasti ramah tamah, ngemong, penuh kasih sayang, ya tanpa membedakan. Gitu. Nah, ini ciri-ciri dan sikapnya benar-benar mengikuti akhlak Nabi. Tapi kalau ada orang ngaku-ngaku, tapi akhlaknya tidak sejalan, tidak sesuai dengan Nabi, lesannya tidak terjaga, akhlaknya tidak terjaga, ya ini oleh Imam Ghazali ya memberikan saran ya lam yu'tihi syai'an itu ya. Wa kadzalika as-sufi. Nah, begitu juga para sufi ya. Ini yang harus kita waspadai. Bahwa di dunia sufi juga sama. Kalau tadi kan dunia orang-orang yang mengaku Habib. Nah, ini kan banyak sekali sudah sering terbongkar. Oh, ternyata dia bukan Habib. Oh, ternyata. Dan juga ya banyak yang memang benar-benar Habib, akhlaknya semua mengikuti Nabi, kasih sayangnya. Ya. Itu ini yang benar gitu ya. Yang perlu kita jadikan sebagai rujukan. Nah, begitu juga dalam dunia wakadzalika as-sufi. Artinya di dalam dunia tasawuf juga sama. Ada yang pura-pura ya, pura-pura sebagai ulama sufi hanya
mengandalkan pakaian, tapi sesungguhnya secara keilmuan ya tidak paham ilmu tasawuf, tidak paham ilmu tarekat, gitu. Hanya pakaiannya saja pakaian ala sufi. Nah, dan ini sering kali kita melihat. Ya. Beberapa kali saya menyaksikan ya, orang menggunakan pakaian jubah semua, pakaian sufi. Padahal soal pemahaman keilmuan ya, itu masih minus gitu ya, karena dia latar belakangnya ya, bukan dari pendidikan Islamic Studies ya. Tapi pakaian ini banyak mempesona, banyak yang tertipu. Akhirnya orang antri salaman. Saya di belakangnya ketawa. Karena ya, sesungguhnya beliau orang biasa ya, hanya menggunakan pakaian sufi. Tapi ini tidak sampai terjadi hal-hal yang sifatnya merugikan. Nah, kalau sampai terjadi hal-hal yang sifatnya merugikan, itu juga sama, ya perlu dikritisi. Ya. Maka banyak sekali para sufi yang kalau kita lihat ya dalam praktek kehidupan sehari-hari ya, untuk menjaga diri, mengamalkan zuhud dan warok, itu banyak yang tidak mau menerima donasi atau infak dari muridnya. Ya, contoh cukup banyak ya, seperti Mbah Mangkli. Mbah Mangkli dulu itu ya, beliau kalau mengadakan pengajian itu ribuan orang dan semua biayanya ditanggung sendiri. Beliau enggan menerima dari donasi atau infak dari murid-muridnya. Karena apa? Menjaga diri. Ya, terus saya juga menyaksikan baru-baru ini ya, ada seorang ya, guru tarekat tidak mau menerima uang dari murid-muridnya. Kenapa? Ya, karena khawatir murid-muridnya nanti hatinya menjadi bermasalah ya. Karena kalau datang ke seorang guru harus membawa amplop. Nah, itu supaya dihilangkan, beliau tidak menerima, hanya menyediakan kotak di luar. Kalau kotak di luar, ya silahkan diisi, boleh nggak boleh. Gitu. Jadi beliau menghendaki supaya muridnya datang ke majelis itu semata-mata karena Allah, bukan karena persoalan tadi. Sifatnya duniawi. Ya. Bagi orang yang punya tidak ada masalah, tapi bagi orang yang pas-pasan itu kalau tidak memberikan juga tidak nyaman. Nah, ini salah satu cara ya seorang guru thariqah bagaimana menjaga hati-hati muridnya supaya tidak terkotori ya dengan ya, hal-hal yang sepele seperti itu. Dan banyak pula dan banyak contoh yang menunjukkan warok dan zuhud. Jadi warok dan zuhud ini sebagai prinsip dasar bagi seorang sufi dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia menggunakan ya baju sufi, istilah sufi, tapi ilmu tidak ada, kemudian praktek tidak ada. Ya. Akhirnya apa? Hanya menjadi modus. Nah, ini yang oleh Imam Ghazali perlu dikritisi. Ya. Jadi yang pertama tadi oleh Imam Ghazali, orang yang nampak zahirnya saja, ya seolah-olah dia ulama besar tapi bukan. Yang kedua, orang yang biasa tapi ngaku-ngaku alawi, ngaku-ngaku habib, padahal sesungguhnya tidak. Yang ketiga, orang yang sebenarnya orang yang belum paham ilmu tapi ngaku seorang sufi, ngaku seorang paham soal dunia tasawuf dan tarekat,
dan kemudian memanfaatkan pengikutnya ya untuk kepentingan sesaat atau kepentingan duniawi. Oleh Imam Ghazali ya itu dikritisi, nggak boleh cara seperti itu. Kalau ada tendensi memanfaatkan ya istilahnya baju, memanfaatkan nasab, merasa Alawi misalkan, kemudian memanfaatkan kesufian, dan ujung-ujungnya hanya sekedar menjadi modus untuk mencari keuntungan. Nah, ini oleh Imam Ghazali ya perlu dikritisi dan perlu diwaspadai dan perlu diingatkan kalau orang tersebut misalkan ada itu. Walikada ihtarajal muhtatun anil akli biddin. Karena itu ya orang-orang yang sangat hati-hati itu akan menjaga diri anil akli biddin. Jadi orang-orang yang sangat hati-hati itu sangat takut kalau dia makan bidini dengan agama. Maka contoh yang saya tunjukkan tadi, Mbah Mangkli, yaitu dengan murid yang sekian ribu, banyak ya, kalau Sabtu Minggu itu semua dikasih makan, itu tanpa memungut biaya ke murid-muridnya. Ya. Yang kedua jadi contoh yang saya lihat sendiri ya, bagaimana seorang guru menjaga hati murid-muridnya sampai tidak mau menerima amplop dari murid. Dan juga tentu masih banyak ya ulama-ulama atau guru-guru tarekat yang konsisten di dalam menjaga diri dengan mempraktekkan warok dan zuhud. Ya, termasuk yang pernah saya ceritakan, ada seorang ulama ya ketika diundang oleh pejabat ya, itu ditanya, ini amplop dari uang pribadi atau APBN? Kalau APBN saya kembalikan, kalau uang pribadi saya mau. Nah, ini menunjukkan sikap-sikap warok dan zuhud ini sangat penting bagi orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak paradok ya. Jadi anil akli biddin ini menarik ini. Jadi makan biddin, makan biddin. Ya, artinya orang yang mengkomersialkan agama. Seolah-olah bela Islam, sesungguhnya ya bela dirinya sendiri, bela kepentingannya, bela perutnya, bukan membela Islam. Seolah-olah aja, seolah-olah kayak pejuang membela Islam, ya, sesungguhnya ya bukan pejuang. Itu karena pada kenyataannya ya soal hal-hal yang prinsip ya. Contoh soal ibadah itu aja belum menguasai kok sok-sokan mau berjuang gitu. Nah, ini model seperti ini ya itu oleh Imam Ghazali dikritik sebagai anil akli biddin, yaitu orang yang menjadikan agama untuk kepentingan komersial. Agama dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan duniawi. Nah, ini. Fa innal mubalik fil ihtiyat li dinihi la yanfaku fi badinihi an auratin. Dan sesungguhnya seorang mubalik ya, orang yang menyampaikan pesan-pesan fil ihtiyat li dinihi dalam sikap hati-hatinya layang faku fi batinihi an aurat ya, niscaya ya batinnya itu ya selalu terjaga ya, tertutup. Laung kasapat andai tersingkap liragib fi muasasatihi lafatarat ruhbatuhu anil muasasah. Jadi kalau seandainya tersingkap sedikit muncul ya kepentingan hawa nafsu, ya dia akan segera menekan, dia akan segera untuk menahan gitu.
Nah, ini sebagai sikap ikhtiyat ya. Maka banyak sekali ya ustadz-ustadz yang ikhtiyat itu banyak sekali ya. Contoh misalkan diundang pengajian, itu kadang diberikan bisyarah tidak mau. Atau misalkan ditanya, Ustadz, Kiai, bisyarahnya berapa? Tidak mampu jawab, ya karena tidak ada niatan seperti itu. Gitu. Nah, ini bagian dari ikhtiyat seorang ustadz ya di dalam menjaga diri supaya tidak masuk ya kelompok ya al-aqlu biddin, orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan dirinya. Fala jarama kanu la yastaruna syai'an bi anfusihim khafatan ayusamahu ya li ajli dinihim fayakunu qad akalu biddin. Nah, orang-orang yang ya istilahnya terpleset ya la yastaruna syai'an bi anfusihim, dia tidak menjual sesuatu dari dirinya karena takut ya dia untuk menyerempet kepada urusan agama. Karena dia tidak hati-hati ya, tidak hati-hati, fayakunu qad akalu biddin, maka akhirnya jadilah dia termasuk akalu biddin, yaitu memakan agama. Itu. Wa kanu yuwakkiluna man yastari lahum wa yastarituna 'alal wakil al yadharu annahu lima yastari. Na'am innama yahilu ahdu ma yu'ta li ajridin idza kana al ahdu bihaisu law ulimal mu'ti min batini ma ya'lamu wa ta'ala lam yaqtadi dzalika futuran fi ra'yihi wal akil al munsib ya'lamu min nafsi anna dzalika mumtani'un aw azizun wal mahrur al jahil bi nafsi akhra bi ayyakuna jahilan bi amri dinhi fa in aqrabal asya ila qalbi qalbuhu fa in dalbasa alaihi amrun qalbu fa kaifa yankasibu ghairu wa man arafa handil haqiqah lazimahu la mahalata alla yakula illa min kasbihi liya'mana min hadhil ghailah. Akhir dari penjelasan Imam Ghazali, kalau kita sudah tahu tentang sulitnya menjaga diri dari jatuh atau keserempet ya, termasuk akalubidin, istilahnya menjadikan agama sebagai komersial tadi ya, maka saran Imam Ghazali bagi orang yang berakal ya, karena begitu sulitnya la mahalata, maka wajib alla yakula, supaya tidak makan illa min kasbihi, kecuali dari hasil kerjaannya, hasil bekerjanya. Ini salah satu opsi supaya kita selamat ya, punya gaji rutin gitu, punya sumber pendapatan rutin. Ini kata Imam Ghazali, layak kulu illa min kasbihi liyak mana min hadil mughailah, supaya aman dari segala tipu daya atau hal-hal yang dapat menipu atau menggelincirkan kaki seorang salik atau seorang sufi itu. Aula yakulu illa min malin man ya'lamu qat'an, atau dia tidak makan kecuali dari orang yang sudah diketahui ya siapa orangnya. Itu. Maka sikap-sikap yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi ya, itu sebagai warning ya, supaya kita bisa bersikap hati-hati ya dalam merespon situasi ya di sekeliling kita ya, karena praktek-praktek seperti itu ya ternyata sudah banyak gitu. Nah, dari penjelasan Imam Ghazali ya akhirnya kita paham, oh
langkah yang tepat bagi seorang salik adalah mengamankan diri, yaitu dengan mencari sumber ekonomi yang mandiri dari hasil kerja kerasnya, min kasbihi, itu lebih utama dibandingkan tadi, ya, istilahnya, sehingga terhindar dari potensi jatuh pada aklubiddin, yaitu melakukan komersialisasi terhadap agama. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini ya bisa ya memberikan peta ya tentang praktek-praktek orang yang agama ya, seolah-olah itu bagus tapi ternyata tidak ya, sebagaimana tadi, pakaiannya dia pakaian ulama tapi backgroundnya, latar belakangnya masalah, nggak ada latar belakang pesantren, nggak pernah sekolah atau kuliah di kajian-kajian Islamic Studies, sehingga wawasan keilmuannya bermasalah gitu. Nah, ini perlu sikap yang hati-hati. Yang kedua, ya, Imam Ghazali mengingatkan jangan terpedaya dengan orang-orang yang mengaku Alawi, aku ini Habib dan sebagainya. Nah, tapi lihat dari sisi akhlaknya dan lihat ya, duriah Nabi pasti malu, dia akan pernah sampai menjual agama hanya untuk kepentingan. Nah, kalau ada kok seperti itu, kata Imam Ghazali, hati-hati terhadap orang-orang yang melakukan kebohongan. Anahu kadhibun, sesungguhnya dia bohong. Gitu. Kemudian yang ketiga, ya itu misalkan di kalangan sufi kok ada sampai yang juga melakukan hal yang sama, yaitu dia melakukan modus, sesungguhnya dia bukan sufi tapi pura-pura sufi gitu. Melakukan modus kemudian memanfaatkan murid-muridnya untuk kepentingan sendiri. Nah, ini oleh Imam Ghazali perlu diwaspadai, jangan sampai, atau siapapun yang melakukan cara-cara yang seperti itu sama saja dia menjual agama, menjual atas nama agama untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perutnya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah ya dari apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Ya, cukup sampai sini. Wa nafi'na tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.